Laporan Deolipa soal pencemaran nama baik disambut pengacara Baradae. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jakarta, Deolipa Yumara, mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, mempolisikan penggantinya, Roni Talapesi, ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Menyikapi itu, Roni menegaskan dirinya akan menghadapi tudingan yang dialamatkan Deolipa kepada dirinya. Silakan, itu hak dia, nanti saya hadapi, kata Roni Talapesi kepada wartawan, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Roni menerangkan saat ini tengah berfokus mendampingi Baradae menghadapi kasus pembunuhan Brigadir J. Dia menyebut pernyataan yang dilontarkan ke media sesuai dengan apa yang disampaikan Baradae kepadanya. Sekarang saya fokus dampingi Baradae yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Oh, juga yang saya sampaikan adalah meneruskan pernyataan Baradae dan orang tuanya, ucapnya. Baradae geleng-geleng dimintai fee 15 miliar rupiah untuk diketahui, Deolipa Yumara tak tinggal diam dengan keputusan pencabutan kuasa yang oleh Barada Richard Eliezer. Dia meminta fee pengacara sebesar 15 miliar rupiah kepada Baradae. Roni Talapesi selaku pengacara baru Baradae dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Permintaan itu diajukan Deolipa lewat gugatan yang dia daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi sikap Deolipa, Roni juga mengatakan Baradae menggeleng-gelengkan kepala. Geleng kepala, kata Roni Talapesi. Roni menjawab reaksi Barada Eliezer mendengar kabar gugatan fee 15 miliar rupiah dari mantan kuasa hukumnya itu. Menurut Roni, Baradae menyampaikan tak memiliki uang sebanyak itu. Roni pun meminta Baradae tak khawatir. Baradae bilang ke saya tidak punya uang buat bayar 15 rupiah M. Saya bilang tidak usah khawatir, ucap Roni. Kepada Baradae, Roni mengatakan dirinya akan menghadapi gugatan Deolipa. Nanti saya hadapi, tegas Roni mengulangi kata-kata yang dia ucapkan kepada tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu. Roni ingatkan advokat dilindungi terkait kepentingan klien. Roni mengatakan semestinya laporan Deolipa kepada polisi itu ditolak. Sebab, kata Roni, sebagai advokat, dirinya dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar persidangan. Saya berbicara sebagai advokat dan, dalam undang-undang advokat, saya dilindungi berbicara dalam menjalankan tugas, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, kata Roni. Laporan begini harusnya ditolak karena undang-undang advokat dan putusan MK memastikan advokat tidak boleh dituntut baik secara pidana dan perdata, imbuhnya. Lebih lanjut Roni menyebut pendapatnya di muka umum harus dimaknai sebagai advokat. Tak hanya itu, kata Roni, pendapatnya juga menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Pendapat saya harus dimaknai dalam tugas saya sebagai advokat, juga ini menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar dan, setelah menjadi produk jurnalistik, ranahnya menjadi soal pers dan itu bagian dari Undang-Undang Pers yang lex spesialis itu, tuturnya. Deolipa polisikan Roni Deolipa Yumara mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 16 Agustus. Deolipa melaporkan Roni Talapesi atas dugaan pencemaran nama baik. Tempat kejadian di Jakarta Selatan perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapornya adalah Roni Talapesi sarjana hukum, korbannya adalah Deolipa Yumara, ujar Deolipa Yumara kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu terregister dengan nomor polisi B-10-8-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 16 Agustus tahun 2022 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Deolipa menyebut namanya telah tercemar atas pernyataan Roni. Karena saya dicemarkan nama baik saya di media elektronik di mana saya itu dicemarkan karena 1. Kebanyakan manggung. Yang kedua bikin si Barada Eliezer nggak tenang. Ketiga, lagi penyidikan saya turun-turun saja. Kemana? Ke bawah, ke dasarnya, itu untuk press conference istilahnya itu. 3 itu saya dituduh bikin Barada Eliezer tidak tenang. Yang kedua sibuk manggung. Yang ketiga konvers.
tutur Deolipa. Deolipa juga gugat Presiden Jokowi 15 triliun rupiah, mengatakan pihaknya meminta Presiden Joko Widodo membayar 15 triliun rupiah, uang itu, kata Deolipa, sebagai jasa pernah bekerja 5 hari untuk menjadi penasihat Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yang 5 hari jangan lupa itu tetap ada 15 triliun rupiah yang sudah kita bagi. Beda antara yang kita minta ke Pak Jokowi sama beda yang kita tuntut secara hukum kepada Kabareskrim, kata Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Deolipa menyebut uang 15 triliun rupiah itu akan dipakainya. Deolipa mengklaim uang 15 triliun rupiah itu sudah dibayar, namun dia tak gamblang menyebut siapa yang membayar itu. 15 triliun rupiah itu 5 hari kita bekerja, yang kita buat foya-foya sudah beres, sekarang kita mau nuntut 15 miliar rupiah dari Kabareskrim buat kita berdua dong, masa kita gratisan aja, ujar Deolipa. Sudah, kan emang dibagi-bagi, kata Deolipa saat menjawab pertanyaan wartawan apakah uang 15 triliun rupiah itu sudah diberikan atau belum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.